Mei 2020. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Dan marilah kita akan memulaikan persiapan ini. Saya akan masuk ke sekolah. Mari kita di dalam Yesus Kristus, karena sampai saat ini, walaupun di tengah situasi kondisi di mana kami boleh merasakan atau berada di tengah-tengah bencana atau wabah pandemi COVID-19, tapi sungguh luar biasa penyertaan Tuhan, sehingga sampai saat ini kami ada bagaimana kami ada, bahkan sebagai Komisi Pelayanan Anak bersama dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat boleh mempersiapkan pelayanan ibadah sekolah minggu di hari Minggu 10 Mei 2020 mendatang. Oleh karena itu, ya Allah ya Tuhan kami, mari Engkau melalui Roh Kudus menolong kami supaya persiapan kami ini boleh dengan kuasa yang hanya dari Tuhan sendiri. Dan bagi Inci Sisi bersama dengan Aurel, Inji, bahkan kami yang duduk di sekolah minggu Ciran Cipat, ada Inci Onasya untuk pemain musik, ada saudara Anugrah yang membantu dalam perekaman Tuhan. Engkau tolong. Begitu juga dengan adik kita Bianca yang turut serta dalam pembuatan video ini. Tuhan Yesus kuasai kami, semua alat prasarana, sarana yang digunakan Tuhan jamah supaya semuanya dapat bekerja dengan baik. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama-Mu. Pelaksanaan jalannya ibadah persiapan, pembinaan video, perekaman untuk ibadah sekolah minggu tanggal 10 Mei 2020. Hanya kami mau diserahkan dalam perlindungan tangan Tuhan yang penuh kasih. Mohon ampun akan segala dosa kami Bapa. Inilah kami semua yang selalu berdoa, yang selalu memohon menyerahkan seluruh kehidupan dan pelayanan kami agar di dalam penyertaan tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekolah minggu kita, yakni di hari Minggu tanggal 10 Mei, tanggal 10 tahun 2020. Oleh karena itu, Inci mau menyapa dulu ulang semua. Lebih semangat supaya itu satu rumah dapat dengar trompet suara. Oke, Inci mau tanya dulu. Anak-anak sekolah minggu, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya berkati kau berdua. Nah, puji Tuhan. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah di pagi hari ini. Inci undang semua bangkit berdiri. Semua yang di rumah berdiri. Orang mau memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Orang menyanyi bersama-sama lagu yang berkata bahwa di sini senang, di sana senang, dan di mana-mana orang semua senang. Nah, dengan menggunakan gerakan, semua menyanyi dengan riang di rumah. Baik satu rumah ada yang trompet suara. Di sini senang.
Dalam ibadah sekolah minggu ini, orang akan membuka orang ke ibadah dengan berdoa. Oleh karena itu, dengan sikap berdoa, mari sama-sama orang angkat satu pujian. Semua itu sikap berdoa dulu. Semua sikap berdoa, kunci itu tangan. Orang mau menyanyi dulu sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, semua tahu ini lagu. Orang menyanyi kencang-kencang, kuat-kuat, dengan sepenuh hati, supaya orang punya mama, papa, atau oma, opa, atau orang punya kakak dengar orang ada sementara menyanyi memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Nyanyi sungguh-sungguh deh. Semua ikutin, bicara dengan kuat-kuat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Tuhan sudah berkati kami sampai saat ini. Ya Tuhan, berkatilah kiranya ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan, kita tepuk tangan semua. Nah, silakan duduk. Nah, oke. Dan pada kesempatan ini, sebelum orang masuk firman Tuhan, orang cek berapa lama ini di rumah? 2 bulan. 2 bulan atau lebih? Tapi orang bersyukur Tuhan Yesus sangat baik sehingga orang semua sampai saat ini masih bernafas, orang semua masih pakai baju, orang semua masih boleh makan dan minum, semua karena kebaikan Tuhan. Nah, oleh karena itu ada sekolah minggu, mari orang mengaku dosa di hadapan Tuhan, orang mengaku orang berdosa semua di hadapan Tuhan. Terus sebelum orang baca Alkitab, oleh karena itu Cik undang lagi semua berdiri. Ayo, orang Cik undang semua berdiri sekali lagi sebelum orang mau berdoa. Mari orang memuji Tuhan, orang menyanyi bersama-sama tuh lagu yang bilang Tuhan, Tuhan dengarlah, oke? Orang menyanyi sama-sama semua dengan sungguh-sungguh semua. Pakai gerakan, orang menyanyi dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Tuhan dengarlah doaku. Semua Tuhan, Tuhan dengarlah doaku sederhana. Ku berdoa indah karena
berdoa? Mari berdoa. Ya Tuhan, kami semua anak sekolah minggu saat ini mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami berdusta, kadang kami melawan orang tua, kadang kami mengejek orang lain, atau kadang-kala kami menjadi orang yang sombong. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami, dan biarlah kami tidak melakukan dosa lagi, tetapi kami semakin taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni dosa mama papa kami, ampuni dosa oma opa kami, saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, silakan duduk. Dan saat ini orang semua masuk dalam pembacaan Alkitab dengan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Enci undang dulu. Orang mau memuji lagi Tuhan dulu. Berdiri ulang. Nah, jangan malas-malas. Mau berdiri ulang, orang mau puji dulu Tuhan. Selamanya datang di gereja di sekolah minggu, kakek lupa itu lagu. Nah, di saat ini, mari dengan semangat orang mau mengatakan bahwa orang ini orang-orang yang apa? Setia. Orang nyanyi sama-sama dulu lagu setia. Pakai gerakan yang ada di rumah, lebih semangat supaya orang menyanyi dengan penuh sukacita. Sambil bertepuk tangan. Setia. Menyanyi kencang-kencang supaya satu rumah yang berenang. Setia. Firman Tuhan, dan mari sama-sama kita undang dengan penuh kasih orang Kak Ulan, saudari Ulan Mulur STH yang pada pagi hari ini akan penuh sukacita melayani orang semua yang ada di rumah. Karena itu dengan penuh kasih Enci mengundang kepada Kak Ulan untuk dapat membawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan akan firman Tuhan, sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bagaimana Kote? Tuh sikap berdoa mau menghadap Tuhan bagaimana? Kunci tangan, apa lagi? Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami, di saat ini, di pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau menuntun kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar supaya kami semua mengerti apa maksud dari firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, torang
Mau baca Alkitab? Semua so pegang tuh Alkitab? Aduh, mantap sekali kalau begitu. Orang baca Alkitab, orang buka di Perjanjian Lama yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai ayat 23. Sudah semua sudah apa? Adik-adik di rumah sudah apa? Sekali lagi, Encik mau bilang 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai ayat 23. Sudah apa? Oh sudah. Semua sudah apa? Nah, orang mau baca sama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Daud di Istana Saul. 1, 2, 3. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap tinggal menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik, Shalom, damai di hati adik-adik. Nah, halo, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Amin. Semoga orang semua selalu diberkati oleh Tuhan. Dan atas penyertaan Tuhan, atas anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang semua, sehingga orang boleh ada sampai
sampai saat ini. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di sini yang so pernah lihat alat musik? Angkat tangan siapa yang so pernah lihat alat musik? Iya, pokoknya terserah, pokoknya semua alat musik yang ada. Siapa yang pernah lihat? Angkat tangan dulu dah, angkat tangan. Nah, turun tangan. Nah, semua kote orang so pernah lihat alat musik. Orang juga kalau orang berada di dalam gereja, orang masuk gereja, orang boleh menemui itu alat musik, yaitu keyboard. Dan ada begitu banyak alat musik lainnya seperti keroncong, ada piano, ada pianika, dan ada alat musik kecapi. Nah, adik-adik, mari orang belajar bersama-sama dalam cerita Alkitab yang orang baca saat ini, yaitu Daud yang berada di istana Saul. Dalam cerita Alkitab saat ini ternyata ada seorang raja Israel. Dia bernama Raja Saul. Tetapi karena ini Raja Saul nyanda taat patuhan, nyanda iko itu Tuhan pe perintah, nyanda iko itu Tuhan pe mau, sehingga ini roh Tuhan yang bersama-sama dengan Raja Saul pada waktu itu, akhirnya roh Tuhan itu meninggalkan Raja Saul. Karena ini Raja Saul nyanda dengar-dengaran patuhan. Nah, sekarang Encik mau bertanya, siapa yang dengar-dengaran Pak Mama dan Papa, Pak Opa dan Oma dengan Pak Kakak-kakak? Siapa yang dengar-dengaran? Angkat tangan. Angkat tangan, siapa yang dengar-dengaran? Oh, semua kote, anak-anak sekolah minggu, jemaat Gemim Baitul Kolongan, semua dengar-dengaran Pak Mama dan Papa, Pak Oma dengan Opa, dengan Pak Kakak-kakak semua. Aduh, berarti mantap sekali torompe, adik-adik jemaat Gemim Baitul Kolongan. Nah, adik-adik orang lanjut cerita. Karena ini roh Tuhan soka setinggal para Raja Saul, kau datang ini roh jahat menghampiri Raja Saul. Adik-adik tahu semua toh ada baca Alkitab, dengan cara apa ini roh jahat datang pada Raja Saul? Adik-adik tahu? Dengan cara bagangku pada Raja Saul. Ini roh jahat bikin Raja Saul supaya ini Raja Saul menjadi tidak tenang dan tidak nyaman pada saat itu. Sehingga ini hamba-hamba Raja Saul bilang begini pada Raja Saul, Raja Saul, supaya Raja Saul merasa tenang dan Raja Saul merasa nyaman, mesti ada orang yang mau bermain kecapi untuk Raja Saul. Nah, adik-adik, kemudian ini Raja Saul suruh pada hamba-hamba ini mau cari seseorang yang dapat bermain kecapi. Dan Raja Saul sudah apa? Orang yang tahu bermain kecapi. Orang itu adalah anak laki-laki Isai yang bernama apa, adik-adik? Yang bernama siapa? Itu Saul sudah pada orang. Ada batal kira atau nyanda? Yang bernama siapa kote? Ini Raja Saul sudah apa? Itu
itu yang orang mau bermain kecapi? Dia bernama Daud. Daud yang adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Daud yang adalah seorang prajurit. Daud yang sangat jago bermain kecapi. Akhirnya ini Daud usir Pak ini roh jahat yang hinggap pada Raja Saul pada waktu itu. Sehingga ini Raja Saul ia merasa nyaman dan aman. Kemudian ini Daud menjadi pelayan Raja Saul karena Raja Saul sangat mengasihi Daud. Nah, adik-adik sekalian, Daud diberikan kemampuan oleh Tuhan supaya boleh bermain kecapi dengan begitu indah dan begitu bagus. Dan Daud juga tidak jadi sombong pada waktu itu ketika ia dipanggil ke istana untuk memainkan alat musik kecapi. Karena Daud adalah orang yang sangat baik dan rendah hatinya. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai makhluk yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ingin supaya orang semua, adik-adik sekolah minggu, sebagai umat ciptaan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Adik-adik semua dan enci-enci, orang tua diberikan bakat oleh Tuhan. Dan Dia mau bakat yang orang miliki bukan orang gunakan untuk diri sendiri, tapi bakat yang orang miliki itu bisa untuk memberkati orang lain dan menjadi berkat orang kepada orang lain, dan kita bisa menolong lewat bakat-bakat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang adik-adik semua habis orang cerita firman Tuhan. Sekarang Encik mau bertanya, ini ada Bata Kira di rumah atau ada sibuk bermain game atau Mbak Uni? Sekarang Encik mau bertanya, siapakah yang pandai bermain kecapi? Siapakah? Mantap sekali, jago sekali Moni. Sekarang yang kedua, siapakah yang mengganggu Raja Saul? Siapa? Ini ada Bata Kira atau nyanda? Siapa yang ada mengganggu Raja Saul? Apa adik-adik? Siapa yang ada mengganggu ini Raja Saul? Bagus, roh jahat yang ada mengganggu Raja Saul. Kemudian pertanyaan yang terakhir, siapakah yang memberikan kemampuan sehingga ini Daud pandai sekali bermain kecapi? Siapa? Siapa? Tuhan. Aduh, mantap sekali. Memang itu trompet Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah luar biasa, yang senantiasa menuntun akan setiap kehidupan yang orang jalani. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Di saat ini saya kembalikan kepada Kak Sisi. Nah, baik, terpujilah nama Tuhan karena pada pagi hari ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan, orang semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini, tadi orang sudah dengar cerita firman Tuhan hampir sama dengan minggu lalu tuh bercerita tentang talenta, bercerita tentang bakat. Nah, Daud dalam cerita ini dia jago bermain alat musik apa tadi? Kecapi. Nah, itu juga diberikan kesempatan pada semua
boleh mau jadi jago bermain musik. Nah, oleh karena itu sekarang orang mau memberikan persembahan. Semua persiapkan itu persembahan. Yang masih Kak Mama, bilang Mama kita mau persembahan minta. Nah, oleh karena itu ataupun siapapun yang ada di rumah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sementara memberi persembahan, orang akan mau menyanyi dan kita akan menyanyi lagu pujian Sungguh Sukacita. Kalau semua beri persembahan, tolong menyanyi dengan gerakan. Senyum-senyum semua. Tolong memberi dengan penuh sukacita untuk Tuhan. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Kasih Tuhan, hati bahagia, kurayakan kedatangan. Sungguh sukacita, sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hati bahagia, kurayakan kedatangan. Hosana, oh Hosana, oh Hosana. Terus selamat, sambutlah Dia. Hosana, oh Hosana, oh Hosana. Rayakan Yesus di tengah kita. Tepuk tangan semua. Luar biasa. Saat ini orang mau masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu, orang mau undang sekali lagi orang punya Cibulan, Kak Wulan pada pagi hari ini akan memimpin doa syafaat. Kepada Kak Wulan, kami undang dengan penuh kasih. Adik-adik yang berada di rumah, saat ini orang masuk dalam doa umum. Dan bagaimana kotek dulu? Tuh sikap berdoa, mau menghadap ke Tuhan, bagaimana? Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, sahabat kami, anak-anak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, walaupun kami saat ini berada di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami lewat firman Tuhan, kami telah membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu ya Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk selalu setia dan taat akan perintah-perintah Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, dan dengar-dengaran kepada Tuhan dan orang tua kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepadamu bagi gereja Masehi Injili di Minahasa, terlebih khusus gereja Gemim Bible Kolongan. Tuhan Yesus berkati akan jemaat kami ini, jaga dan lindungi kami selalu terus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepadamu bagi keluarga kami, orang tua kami, oma dan opa, kakak beradik, saudara-saudara kami. Tuhan Yesus memberkati dan selalu berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan Yesus,
Kami juga mau berdoa kepadamu bagi Komisi Pelayan Anak yang berada di sinode, wilayah, dan di jemaat kami ini, Jemaat Gemim Baitul Kolongan. Tuhan Yesus memberkati Komisi Pelayan Anak, Jemaat Gemim Baitul Kolongan, guru-guru sekolah minggu, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan semangat, dan kesabaran dalam mereka menjalankan tugas panggilan pelayan yang boleh Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, kiranya juga Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepadamu, kiranya Tuhan Yesus mau memulihkan bumi ini, memulihkan negeri kami, memulihkan bangsa dan negara kami, agar supaya kerinduan dan harapan kami, virus corona bisa diputuskan mata rantainya, agar kerinduan dan harapan kami untuk datang beribadah di gereja, untuk datang di ibadah penuh gembira, untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan sahabat-sahabat kami bisa terlaksana seperti dahulu lagi. Tuhan Yesus, mohon ampun akan setiap kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus, kami bawa doa ini dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Mari sama-sama tetap berdiri dengan penuh sukacita. Kita menutup ibadah dengan
berdiri, orang mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk kepada adik-adik semua. Dan saat ini saya serahkan kepada Enci Sisi atau Kak Sisi. Nah, demikianlah telah beribadah di pagi hari ini telah selesai. Terpujilah nama Tuhan yang boleh lagi telah ibadah ini boleh selesai. Nah, karena itu semua orang semua kembali beraktivitas di rumah masing-masing. Uci ingatkan sekali lagi untuk rajin-rajin apa? Cuci tangan. Jangan dulu bawa poltar. Nah, pakai masker nih, jangan lupa selalu pakai itu masker kalau mama suruh pergi di warung atau mau pergi di muka rumahnya tidak lama mau cari udara segar. Jangan lupa tetap pakai DP nama apa? Masker, oke? Terus semua kembali ke aktivitas masing-masing dan orang akan dulu satu pujian penutupan paling terakhir. Selesailah sekolah minggu.